Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mestina dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Oke, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Aliran Humanistik. Baik, poin yang pertama yaitu pengertian humanistik. Teori humanistik itu sendiri adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana cara memanusiakan manusia, serta membantu peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Jadi, setiap individu itu memiliki kebebasan pada dirinya sendiri, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, proses teori humanistik ini menitik beratkan kepada setiap kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Konsep teori humanistik ini adalah belajar dan pengajaran. Selain itu, teori humanistik juga memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif dan yang kedua adalah aspek afektif. Yang pertama adalah aspek kognitif, adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sehingga manusia itu mampu mengetahui bagaimana caranya dia belajar, caranya dia berpikir, bagaimana caranya dia mengingat tentang materi yang sudah dia tangkap pada saat duduk di meja sekolah, meja perkuliahan, ataupun dalam dunia pekerjaan. Terus yang kedua ada aspek afektif, yaitu pengetahuan aspek yang dimiliki oleh individu untuk mengembangkan potensinya, entah itu dari menggali bakatnya ataupun menggali kemampuannya, sehingga melibatkan dirinya sendiri itu menjadi individu yang berhasil dan bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya. Selain dua aspek tadi, ada juga potensi yang dapat mengembangkan teori humanistik, yaitu motivasi. Motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri ataupun dari orang lain gitu. Lanjut, yang ketiga ada tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Maslow adalah pelopor teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan. Maslow berpendapat manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Jadi gini kan, dalam teori humanistik itu peserta didik mampu menentukan potensinya itu sendiri dan mengetahui tujuan-tujuan pendidikan menurut dirinya sendiri. Untuk mencapai semua itu menurut Maslow itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan itu berupa makanan, minuman, sandang, pangan gitu. Lanjut, yang kedua itu ada kebutuhan aman dan tentram. Contohnya pada saat peserta didik sedang melaksanakan pembelajaran, peserta didik ini terhindar dari pelecehan, entah itu pelecehan seksual, terus diskriminasi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada kebutuhan dicintai dan dihargai, dimana pada saat proses pembelajaran seseorang dapat merasa disayangi dan dicintai. Itu maksudnya itu seperti peserta didik ini merasa dirangkul, diayomi, merasa disayangi lah gitu ya. Terus lanjut yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Peserta didik ini contohnya pada saat peserta didik sedang mengeluarkan pendapat, dia ini dihargai gitu, karena setiap manusia itu memiliki hak yang dihargai oleh setiap orang. Pendapatnya dia itu dihargai oleh setiap orang begitu, karena perbedaan itu tidak bisa disamakan, hanya bisa dihargai gitu. Lanjut yang nomor 5, kebutuhan meningkatkan aktualisasi diri, di mana peserta didik itu pada saat sedang mencapai keinginannya itu dia ingin dihargai, seperti diberikan ucapan selamat sudah mencapai apa yang dia inginkan begitu. Yang kedua itu ada Carl Rogers menyatakan untuk saling toleransi dan tidak ada prasangka dalam mengatasi permasalahan dalam hidup. Jadi menurut Carl Rogers, pada saat proses pembelajaran itu membutuhkan sikap saling menghargai dan saling memahami antara murid dengan gurunya, dan tidak adanya prasangka buruk. Tidak ada guru memiliki prasangka buruk terhadap siswanya. Begitupun kebalikannya, siswa tidak ada prasangka buruk terhadap gurunya. Dengan itu
guru dapat mendorong siswa untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangannya. Dengan itu saya berkesimpulan. Kesimpulannya adalah teori belajar humanistik menekankan pendidik sebagai fasilitator atau perantara. Pendidik-pendidik yang hebat adalah pendidik-pendidik yang bisa menjadikan manusia seutuhnya. Aliran ini mengarahkan dan meningkatkan kekuatan diri, kecerdasan agar mampu menjawab tentang global baik positif maupun negatif. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.